Franklin bermain hoki. Cerita ini berdasarkan tokoh-tokoh ciptaan Paulette Bourgeois dan Brenda Clark. Diterbitkan oleh penerbit Canisius. Franklin senang berolahraga. Saat musim panas dan gugur, ia bermain bisbol dan sepak bola. Saat musim dingin, ia bermain hoki. Segera setelah danau membeku, Franklin menjadi yang pertama menyusuri danau beku itu dengan sepatu seluncurnya. Pada suatu hari di musim dingin, Franklin bergegas menuju danau. Franklin sedang asyik berseluncur saat teman-temannya datang. Bear si beruang memakai helm dan membawa stik hokinya. "Apakah kita akan menang kali ini?" tanya Bear. "Pasti," sahut Franklin sambil tertawa. Beaver si berang-berang merengut. Permainan segera dimulai. Hanya dalam beberapa menit, Franklin berhasil mencetak gol. Tak lama kemudian, giliran Bear mencetak gol. "Wah, asik sekali ya," kata Bear. Dengus Beaver. "Akan lebih asyik kalau timku menang." Mereka kembali berseluncur menyusuri danau beku itu. Franklin berhasil mencetak gol dan menahan tembakan bola lawan. Setelah mencetak gol kelima, Franklin mendengar teriakan dari sisi bukit. "Bolehkah aku dan Rakun ikut bermain?" tanya Skunk si Sigung. "Tentu, ayo ke sini," sahut Franklin. "Cepat pakai sepatumu dan pilihlah tim yang kalian inginkan." Skunk memilih bergabung dengan tim Franklin. Si Rakun memilih tim Beaver. "Tapi aku tidak sepintar kamu dan Bear," kata Skunk. "Tidak apa-apa," jawab Franklin. "Ini kan hanya untuk senang-senang." Namun tak lama kemudian, Franklin tidak lagi merasa gembira. Skunk sama sekali tidak bisa bermain hoki. Ia tidak bisa meluncur dengan cepat dan tidak bisa menahan tembakan bola lawan. Ia tidak bisa mengejar bola dan tidak bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Saat Franklin meluncur cepat sambil menggiring bola menuju gawang lawan, Skunk tergelincir dan menindih Franklin. Sebaliknya, Rakun berhasil memasukkan bola 3 kali berturut-turut. "Sekarang aku yang merasa asyik," seru Beaver. Ketika Rakun berhasil mencetak gol lagi, Franklin berteriak. Ia minta waktu untuk istirahat. "Kenapa, Franklin?" ejek Beaver. "Kamu takut kalah ya?" Franklin kesal. "Aku hanya merasa capek," sahut Franklin. "Kita lanjutkan besok?" usul Rabbit si kelinci. Franklin memandang Skunk. Dengan tim yang sama?" tanya Franklin. "Tentu," sahut Beaver. Ketika semua berjalan pulang ke rumah masing-masing, Skunk menghampiri Franklin. "Besok kamu mungkin akan menang kalau tanpa aku," katanya. "Aku tetap akan datang dan mendukung timmu, tapi aku tidak akan ikut bermain." "Skunk, aku..." Belum selesai Franklin bicara, Skunk sudah melangkah pergi. Saat makan malam, Franklin makan dengan malas. Bahkan sepotong kue lalat pun tidak ia habiskan. Ketika orang tuanya menanyakan penyebabnya, Franklin bercerita tentang Skunk. "Aku nggak mau kalah pada pertandingan besok," kata Franklin. "Tapi aku juga nggak ingin membuat Skunk sedih." "Memang tidak mudah menjadi bagian dari sebuah tim," kata ayah Franklin.
Kukira bermain hoki bisa membuat kami semua merasa senang, keluh Franklin. Keesokan harinya, Franklin bergegas ke rumah Bir. Skunk tidak akan bermain dengan tim kita, kata Franklin kepada Bir. Ia merasa tidak bisa bermain dengan baik. Tapi dia kan baru main hoki sekali, sahut Bir. Kita bisa menjadi bagus seperti sekarang ini karena kita sering bermain. Ingat tidak saat Jack Rabbit dan teman-temannya yang sudah besar mengajak kita bermain hoki? Tanya Franklin. Bir tertawa. Aku hampir tidak bisa berdiri. Franklin mendesah. Seandainya Jack Rabbit masih bermain dengan kita, kata Franklin. Dia pasti tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Saat Franklin dan Bir tiba di danau, Skunk ada di sana. Ia sedang mencoba meluncur di atas es, tertatih-tatih, hampir terjatuh. Ah, jangan khawatir, seru Skunk. Aku tidak akan ikut bermain. Aku hanya berlatih untuk bermain hoki di musim dingin tahun depan. Tahun depan? Tanya Franklin kaget. Mungkin di tahun depan aku sudah sepintar kamu, Franklin, kata Skunk. Franklin tertawa. Dulu permainanku tidak sebagus sekarang, kata Franklin. Bahkan aku pernah memasukkan bola ke gawang sendiri. Benarkah? Tanya Skunk. Franklin mengangguk. Dulu aku sering melakukan kesalahan. Dan kamu yakin bisa menjadi lebih baik? Tanya Bir. Ya, tentu, kata Franklin perlahan. Franklin memandang Skunk yang sedang melepas sepatu seluncurnya. Tiba-tiba Franklin tahu apa yang sebaiknya ia lakukan. Tunggu Skunk, kata Franklin. Jika aku bisa pintar bermain hoki karena sering bermain, berarti kamu juga bisa. Kamu boleh bermain bersama timku. Maksudmu, kamu ingin aku bergabung dengan timmu suatu hari nanti? Tanya Skunk. Maksudku, aku ingin kamu bergabung dengan timku hari ini, sahut Franklin. Kemudian Franklin menambahkan, hoki adalah olahraga tim, Skunk. Kamu tidak mungkin bisa berlatih sendirian. Skunk tersenyum senang. Kemudian ia memakai sepatunya kembali. Lalu tim Beaver tiba. Pertandingan pun segera dimulai. Teriakan gembira segera menggema di sekitar danau beku itu. Franklin dan Bir masing-masing berhasil mencetak gol. Begitu juga Beaver dan Raccoon. Tak lama kemudian, Franklin berhasil menerobos lawan dan menggiring bola menuju gawang lawan. Tidak ada penjaga di depan gawang, dan tidak ada teman atau lawan di dekat Franklin, kecuali Skunk. Ambil ini, Skunk, teriak Franklin kepada Skunk. Sedetik kemudian, Franklin mengarahkan bola itu kepada Skunk. Skunk menyambutnya. Ia mengangkat stiknya, lalu memukul bola itu hingga masuk ke gawang. Skunk bersorak gembira. Aku merasa seperti pemain hoki sungguhan, seru Skunk. Memang, sahut Franklin. Dan aku merasa menjadi bagian sebuah tim yang hebat.